Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Teknologi Artificial Intelligence untuk Solusi Bisnis Digital. Dosen pengampu Pak Faridi Magister Komputer, disusun oleh Frida Meita Zahra dengan NIM 2461209074. dan Meifa Regina Putri dengan NIM 2461209076. Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang 2025. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas menyusun makalah tentang implementasi teknologi artificial intelligence untuk solusi bisnis digital dengan tepat waktu. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester ganjil. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faridi selaku dosen yang telah memberikan tugas ini. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan tugas ini. Dengan daftar isi yang ada di makalah ini yaitu ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan dengan halaman 1, latar belakang halaman 1, tujuan penyusunan makalah halaman 2, landasan teori halaman 3, artificial intelligence halaman 3, bisnis digital halaman 3, bab 3 ada pembahasan, peran artificial intelligence dalam pengembangan bisnis halaman 5, strategi artificial intelligence dalam bisnis halaman 7, tantangan implementasi artificial intelligence dalam bisnis halaman 7, studi kasus keberhasilan artificial intelligence halaman 8, alat dan platform artificial intelligence untuk bisnis yaitu halaman 9, bab terakhir bab 4 kesimpulan halaman 10, dan daftar pustakanya halaman 11. Di sini bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang. Di era yang semakin maju ini, perkembangan bisnis di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan adanya daya saing yang terus meningkat serta perkembangan teknologi dan informasi, saat ini menuntut semua pelaku bisnis untuk dapat menyesuaikan pelayanan dan kebutuhan penggunanya. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat merubah banyak aspek kehidupan termasuk pada aspek bisnis. Salah satu buah dari perkembangan teknologi adalah artificial intelligence yaitu AI. Artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kutipan ini diambil dari Siahan et al. Tahun 2020. AI mulai ada sejak muncul komputer modern yakni pada 1940 dan 1950. Kemampuan mesin elektronika baru menyimpan sejumlah besar info, memproses dengan kecepatan sangat tinggi menandingi kemampuan manusia. Kutipan ini diambil dari Baihaqi tahun 2022. Kecerdasan buatan yang muncul pada era 4 sudah mulai banyak digunakan dalam aspek bisnis di Indonesia. Kutipan ini diambil dari Siregar dan kawan-kawan tahun 2020. Kecerdasan buatan dapat membantu meringankan beban kerja manusia misalnya dalam membuat keputusan, mencari informasi secara lebih akurat atau membuat komputer lebih mudah digunakan dengan tampilan yang lebih mudah dipahami. Cara kerja kecerdasan buatan adalah menerima input untuk kemudian diproses dan kemudian mengeluarkan output yang berupa keputusan. Kutipan ini diambil dari Gunawan dan Manulang di tahun 2020. Pemanfaatan AI dalam beragam aspek bisnis ini memerlukan beragam strategi bisnis pula dalam pengembangannya.
Strategi bisnis adalah serangkaian tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dijadikan landasan berpikir utama dalam pembuatan strategi untuk mendapat keunggulan kompetitif. Kutipan ini diambil dari Febrianti et al. Tahun 2021. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Kutipan ini diambil dari Jufri dan Lukman tahun 2020. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Riri et al. Tahun 2020 meneliti implementasi artificial intelligence di Indonesia pada berbagai sektor. Namun penelitian ini terbatas pada implementasinya saja, tidak diuraikan bagaimana strateginya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ardiansyah et al. Tahun 2021 meneliti perancangan artificial intelligence pada bisnis proses manajemen yang juga terbatas pada konteks perancangannya saja. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Saidah pada tahun 2021 yang meneliti model industri bisnis, namun difokuskan pada era AI, bukan penggunaan model bisnis menggunakan bantuan AI. Sehingga belum adanya penelitian yang secara khusus meneliti strategi pengembangan bisnis menggunakan bantuan teknologi artificial intelligence menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis menggunakan bantuan teknologi AI. Tujuan penyusunan makalah, yaitu makalah ini bertujuan untuk dalam rangka memenuhi tugas akhir semester, yaitu UAS pada mata kuliah Artificial Intelligence. Kami menyusun makalah tentang implementasi teknologi Artificial Intelligence untuk solusi bisnis digital. Makalah ini bertujuan untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan secara praktis guna mendukung keberhasilan bisnis digital sebagai salah satu bidang usaha. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan telah menjadi topik yang tren untuk dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu. Namun masih sangat kesulitan dalam menetapkan ruang lingkup kecerdasan buatan secara jelas. Berbeda dengan disiplin ilmu yang lain seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi yang dapat didefinisikan secara baik dan jelas. Berikut ini definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Buchanan dan Short tahun 1985 menyatakan bahwa artificial intelligence merupakan memanipulasi simbol dalam memecahkan masalah. 2. Waterman tahun 1986 menyatakan artificial intelligence merupakan ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelijensi software dalam komputer lebih maju. Rich tahun 1981 menyatakan artificial intelligence merupakan suatu cara untuk menjadikan komputer bisa melaksanakan hal dan dapat memberikan output yang lebih baik. Stargard dan Marvin Minsky menyatakan intelijensi buatan ilmu pengetahuan yang mampu membuat mesin mengerjakan pekerjaan seperti manusia. Scheer tahun 1987 menyatakan kecerdasan buatan akan menunjukkan perilaku seperti perilaku manusia apabila dihadapkan dengan masalah yang mirip dengan manusia. Sean Mike dan Mitch Dermott tahun 1985 menyatakan proses pembelajaran akan intelijensi buatan menggunakan pendekatan komputasi. Berdasarkan definisi di atas, kecerdasan buatan tidak hanya dibatasi kecerdasan manusia, akan tetapi pada alat atau sistem. Dengan demikian, kecerdasan buatan merupakan kemampuan suatu alat atau sistem yang mampu menyesuaikan untuk mendapatkan sebuah tujuan pada lingkungan yang mampu mengaruhi perilaku sistem. Selanjutnya ada bisnis digital. Menurut Harrison dan Pujadi, tahun 2009, bisnis digital adalah proses menjalankan bisnis secara online yang menyangkut pembelian dan penjualan
serta memberikan layanan kepada pelanggan dan kolaborasi dengan mitra bisnis. Menurut Dihlon dan Kaur tahun 2012, bisnis digital adalah teknologi yang memfasilitasi pengembangan proses bisnis termasuk proses internal organisasi seperti sumber daya manusia, sistem keuangan, dan administrasi, dan proses eksternal seperti penjualan dan pemasaran, penyediaan produk dan layanan, serta interaksi dengan pelanggan. Menurut O'Brien tahun 2003, bisnis digital adalah pemanfaatan internet dan teknologi informasi lainnya untuk memfasilitasi e-commerce, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan proses bisnis berbasis web, infrastruktur perusahaan, dan berhubungan langsung dengan pelanggan dan mitra bisnis. Berdasarkan teori di atas, bisnis digital merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama dalam menjalankan proses bisnis di perusahaan. Teknologi ini juga dapat menekan biaya operasional karena semua kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara online. Sejak internet menjadi dapat diakses secara luas baik untuk bisnis maupun individu. Teknologi informasi telah mengubah infrastruktur dan operasi bisnis. Transformasi ini berdampak signifikan pada cara bisnis beroperasi secara rutin. Ini telah memanfaatkan sebagian besar sumber daya, data, dan teknologi. Bab 3, pembahasan peran artificial intelligence dalam pengembangan bisnis. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Kutipan ini diambil dari Wahyu Ningsih tahun 2019. Pada pengembangan bisnis, AI dapat digunakan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi yang cerdas. Kemampuan AI untuk dapat mengetahui, menganalisis, bahkan memutuskan pilihan sendiri menjadi salah satu alasan digunakannya teknologi tersebut. Sebelum AI dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan, terdapat memasukkan data, fakta, dan informasi terlebih dahulu ke dalam suatu sistem AI. Data dan informasi tersebut membuat AI dapat bekerja layaknya seperti kecerdasan manusia. Kutipan ini dari Gazmi tahun 2021. Strategi pengembangan bisnis yang menggunakan teknologi AI melibatkan pemanfaatan kemampuan AI untuk mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan. Artificial intelligence memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengembangan bisnis. Adapun strategi pengembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi AI yakni yang pertama ada analisis data lebih mendalam, sama seperti asisten virtual yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bisnis tentunya ketika menggunakan kecerdasan buatan, maka komunikasi manusia akan terjalin dengan mesin yang sudah dikontrol. Tentunya secara garis besar, tingkat kerugian akan berkurang dan keakuratan data yang didapat bisa dipastikan keakuratannya. Yang kedua ada otomatisasi proses bisnis. Bisnis dapat mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang berulang, seperti pengolahan pesanan, manajemen inventaris, analisis data, dan tugas-tugas administratif. Dengan mengurangi intervensi manusia dalam tugas-tugas rutin, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang ketiga, personalisasi dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pemanfaatan AI memungkinkan perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, layanan yang disesuaikan, dan rekomendasi yang relevan. Keempat, ada prediksi tren. Pemanfaatan AI memungkinkan mesin dapat menganalisis gambar, memahami ucapan, berinteraksi dengan cara alami, dan membuat prediksi menggunakan data. Ketepatan ramalan berkadar terus dengan jumlah data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kelima, itu chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Chatbot adalah sebuah perangkat lunak
yang dapat melakukan interaksi dengan manusia melalui pertukaran pesan teks atau suara. Fungsi utama dari chatbot adalah sebagai perangkat yang dapat membantu pengguna dengan menjawab pertanyaan atau membantu menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi melalui interaksi teks atau suara. Selain itu, chatbot juga bisa digunakan untuk memberikan informasi, menyediakan layanan, atau melakukan transaksi secara otomatis. Tujuan utama chatbot adalah membantu pengguna dengan cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengembangan chatbot tersebut. Chatbot sering digunakan sebagai layanan pelanggan atau customer service untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat dan efisien. Asisten virtual chatbot dilengkapi kecerdasan buatan AI yang mampu merespon otomatis setiap interaksi pelanggan, sehingga meningkatkan pelayanan dan penjualan bisnis. Kutipan ini diambil dari Kamal tahun 2022. Penyempurnaan proses yang keenam ada penyempurnaan proses pengambilan keputusan. Teknologi AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan efektif, yaitu dari SIA 2023. Selanjutnya, strategi artificial intelligence dalam bisnis. Identifikasi area yang dapat diotomatisasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi proses bisnis yang dapat diotomatisasi. Fokus pada tugas rutin berulang yang memakan waktu dan sumber daya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: 1. Menganalisis proses bisnis saat ini. 2. Menentukan area dengan potensi peningkatan. 3. Mengukur dampak potensial dari otomatisasi. Pilihan teknologi AI yang tepat. Pilihlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Beberapa teknologi AI. 1. Yang populer meliputi pembelajaran mesin, machine learning. 2. Pemrosesan bahasa alami, natural language processing. 3. PC komputer, computer vision. Pemilihan teknologi yang tepat adalah kunci untuk sukses dalam implementasi AI. Pelatihan tim dan karyawan. Pastikan tim Anda siap untuk perubahan dengan memberikan pelatihan yang diperlukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Menyelenggarakan workshop dan seminar. 2. Mendorong budaya inovasi. 3. Mengajak karyawan terlibat dalam proses implementasi. Selanjutnya, tantangan implementasi artificial intelligence dalam bisnis. Keterbatasan sumber daya. Implementasi AI memerlukan investasi dalam hal waktu, uang, dan tenaga kerja. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan bagi bisnis, terutama yang berskala kecil dan menengah. Kurangnya pengetahuan tentang AI. Kurangnya pemahaman tentang teknologi AI dapat menghambat proses implementasi. Pentingnya bagi bisnis untuk meningkatkan literasi digital dan memahami bagaimana AI dapat diterapkan secara efektif. Keamanan dan privasi data. Penggunaan AI seringkali melibatkan pengolahan data sensitif. Bisnis harus memastikan bahwa data pelanggan terlindungi dan mematuhi regulasi privasi data yang berlaku. Meskipun ada tantangan dengan perencanaan yang tepat, bisnis dapat berhasil mengimplementasikan AI dan meraih manfaatnya. Selanjutnya, studi kasus keberhasilan implementasi artificial intelligence. Contoh bisnis sukses di Indonesia. Salah satu contoh sukses adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menerapkan AI untuk personalisasi rekomendasi produk. Dengan algoritma AI, mereka mampu meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Strategi yang digunakan. Perusahaan ini menggunakan beberapa strategi AI, antara lain: 1. Mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis AI. 2. Menggunakan chatbot untuk layanan pelanggan. 3. Menganalisis data pelanggan untuk memahami tren dan preferensi. 4. Otomatisasi proses logistik dan inventaris. Hasil yang dicapai berikut adalah hasil yang dicapai setelah implementasi AI.
Hasil yang dicapai. Berikut hasil yang dicapai setelah implementasi AI. Metode dan hasil. Metode, sistem rekomendasi, chatbot, analisis data, otomatisasi logistik. Hasilnya peningkatan penjualan sebesar 150%, pengurangan waktu respon layanan pelanggan hingga 60%, peningkatan retensi pelanggan sebesar 40%, pengurangan biaya operasional sebesar 30%. Studi kasus ini menunjukkan bahwa implementasi AI dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis. Selanjutnya, poin yang yaitu alat dan platform artificial intelligence untuk bisnis. Yang pertama ada Google AI Platform. Google AI Platform menyediakan berbagai alat untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI. Platform ini cocok untuk bisnis yang ingin memanfaatkan pembelajaran mesin tanpa harus menggunakan infrastruktur dari awal. Yang kedua ada IBM Watson. IBM Watson menawarkan solusi AI untuk berbagai industri. Dengan Watson, bisnis dapat mengotomatisasi proses, menganalisis data, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada Microsoft Azure AI. Microsoft Azure AI menyediakan layanan AI berbasis cloud yang mudah diintegrasikan dengan aplikasi bisnis. Layanan ini mencakup pembelajaran mesin, analitik data, dan AI kognitif. Menggunakan platform AI yang tepat dapat mempercepat proses implementasi dan memaksimalkan hasil yang diperoleh. Beberapa alat dan platform ini juga dapat diintegrasikan dengan layanan jasa konsultan AI untuk hasil yang lebih optimal. Dengan pemahaman yang baik tentang alat-alat ini, bisnis dapat memaksimalkan potensi transformasi digital mereka. Bab terakhir yaitu kesimpulan bab 4, perkembangan teknologi artificial intelligence yaitu AI dalam bisnis digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan operasional mereka. AI memungkinkan otomatis berbagai proses bisnis, peningkatan efisiensi, dan personalisasi layanan pelanggan yang lebih baik. Contoh penerapan di perusahaan seperti Amazon, Google, Tesla, dan Alibaba menunjukkan bagaimana AI dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi digital. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Penerapan AI dalam bisnis digital memiliki dampak positif yang luas, termasuk meningkatkan produktivitas, penghematan biaya, dan kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar secara real time. Meskipun demikian, tantangan seperti keamanan data, regulasi, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk memaksimalkan potensi AI dalam mendukung bisnis. Kesuksesan perusahaan yang telah berhasil mengintegrasikan AI dalam bisnis digital menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk mengikuti jejak yang sama. Oleh karena itu, AI tidak hanya memiliki pilihan strategis, tetapi juga kebutuhan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digital. Pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap teknologi AI akan jadi kunci keberhasilan dalam transformasi digital jangka panjang. Ini adalah daftar pustaka yang kita ambil, ada jurnal dan e-book dan artikelnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.